Selamat siang teman-teman sekalian, ketemu lagi bareng Dito di konten yang kedua, Desa dan Cerita. Maaf, nggak kedengeran ya. Saya harus lepas supaya ada kejelasan suara. Tapi pastikan saya ini sehat kok, dan juga teman yang ada di samping saya. Saya juga lepas nih. Lepas. Ya, saat ini kita akan berbicara lagi dalam konten Desa dan Cerita. Episode yang kedua adalah episode tentang Sulawesi Tengah. Dan siang hari ini saya sudah tidak sendiri lagi. Ada seorang teman, seorang kakak dari Tanah Celebes. Selamat datang, brother. Namanya, kenalan dong. Halo, nama saya Zikri, temannya Bang Dito. Bang apa Mas ya? Mas Dito. Kalau Bang tempat menyimpan uang. Siap. Iya. Jadi siang hari ini saya akan bersama dengan Kakak Zik, begitu biasa dipanggil. Kita akan membedah tentang desa dan cerita di seputar Sulawesi Tengah. Oke, jangan lupa sebelumnya tetap subscribe, comment, and like. Share Ya. juga. Oh, share juga. Ya, pasti. Ke akun media sosial teman-teman semua. Exactly, bro. Ya, langsung saja ke Kakak Zik ini. Siap. Kalau dipanggil Mas Zikri, repot juga sih. Tapi saya biasa di rumah dipanggil Mas Zikri. Mas ya. Mas Zikri, Siap. kan Mas dari sana Sulawesi Tengah, dari Palu, dari Luwu, dari Ya. Banggai, dari Sigi Biromaru, saya juga nggak tahu dari mana. Bisa tidak bercerita tentang desa yang ada di sana? Kan Mas pasti di sana juga pernah bertugas di sana, Ya. kecil sampai besar di sana, bermain-main di seputar desa, kampung, laut. Monggo Mas. Siap. Jadi saya mau cerita apa ini Dari kebudayaannya, oke. dari latar belakang bahasanya, ada yang khas apa, kepala desa di sana bagaimana, mungkin ada istilah-istilah lain. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Zikri, walaupun tadi sudah disebutkan sama Mas Dito. Saya asalnya dari Sulawesi Tengah. Kebetulan saya lahir di Palu, tapi sebenarnya orang tua saya itu asalnya dari ujung timur Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Saya sebelum bertugas di sini di Dijen Bina Pemdes, saya bertugas di Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, di sana itu ada 3 kabupaten yang memiliki nama yang sama, mirip. Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai itu merupakan induk dari 2 kabupaten yang saya sebutkan terakhir. Nah, pada tahun 99 itu Kabupaten Banggai memekarkan Kabupaten Banggai Kepulauan jadi salah satu kabupaten definitif otonomi berdiri sendiri, dan pada tahun 2013 Kabupaten Banggai Kepulauan memekarkan Kabupaten Balut Banggai Laut. Saya kebetulan pernah bertugas di kecamatan Mas Dito sekitar 2 tahun waktu ketika saya selesai pendidikan, dan cukup intens untuk berinteraksi dengan teman-teman kepala desa, bapak-bapak kepala desa di sana, masyarakatnya. Cukup ya, walaupun tidak paham benar, tapi ya sedikit tahulah bagaimana karakteristik masyarakat di sana, termasuk bagaimana kepala desa dilihat oleh masyarakat di sana. Kita di sana kebudayaannya tidak seperti mungkin gampong yang ada di Aceh, kemudian negeri yang ada di Maluku ya, ataupun sebutan-sebutan lain yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Kita di sana menyebut desa itu dengan desa, walaupun kadang-kadang kalau kita mau balik kampung mudik itu kita menyebutnya pulang kampung, tapi secara administratif desa di sana disebutkan dengan desa. Tidak ada istilah lain. Berarti memang sudah sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Kemudian untuk penyebutan kepala desa sendiri itu tetap menyebut kepala desa sesuai dengan
apa yang ada di aturan. Tapi memang kadang-kadang masyarakat di sana menyebut kepala desa itu dengan sebutan Pak Kapala. Pak Kapala. Pak Kapala. Mungkin ini ada hubungannya dengan penyebutan pala di Sulut. Pala. Ya? Pala. Kan saya nggak tahu itu mungkin Pala mereka- itu pala buah itu pala kan? bukan. Aha. Kalau di Sulut itu di Manado di Minahasa itu mereka menyebut salah satu jabatan, entah saya kurang paham apakah itu kepala desa atau sekdesnya dengan sebutan pala. Mungkin sekdesnya ya. Sekdes, pala. Karena kalau kepala desa, setahu saya di daerah Tua. Iya, Minahasa itu istilahnya adalah hukum tua. Nah, mungkin ada sedikit Sedikit, hubungannya ya. di situ. Begitu. Untuk kedudukan kepala desa sendiri di sana, mereka memang sebagian besar desa-desa di sana itu masyarakat desa mana itu memang memposisikan kepala desa itu sebagai Sosok yang dihormati. sosok yang dihormati di desa itu. Walaupun ada beberapa desa juga yang istilahnya sudah lebih maju ya. Sudah mau lebih moderat juga ya. Juga memang memiliki kepala desa yang usianya itu lebih muda. Ada yang usia 20-an, ada yang kepala desanya perempuan juga banyak juga di sana. Banyak. Dari 141 desa ada beberapa desa yang memang memiliki kepala desa perempuan. Nah, berarti saudara-saudara sekalian, maaf Mas Zikri, ini yang perlu dijelaskan. Belajar dari apa yang dikatakan Mas Zikri tadi, bahwa kepala desa itu tidak hanya menunjuk pada salah satu gender saja, Ya. tidak hanya pria saja. Betul. Pria, wanita bisa, yang penting memenuhi syarat dan kemudian ya pastinya mau berkorban dan berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting. Ya. Lanjut Mas Zikri. Oke. Dan saya bisa cerita sedikit mungkin di sana itu kalau dilihat suku bangsa yang ada di sana itu di tempat saya bertugas dulu itu sebagian besar dan memang sekitar 90% merupakan suku Banggai. Suku Banggai. Jadi ya, di 3 kabupaten yang tadi saya sebutkan itu ada 3 suku besar, suku bangsa. Suku Saluan, saya itu suku Saluan, suku Banggai yang mendiami itu sebagian besar di Kepulauan Banggai Laut, dan suku Balantak. Suku Balantak itu hanya ada di Banggai Darat. Kalau suku yang paling besar? Suku dari sebaran dari jumlah penduduk mungkin saya bisa bilang suku Saluan karena Saluan yang lebih besar ya. ya, terus kemudian ada juga beberapa desa di Kabupaten Banggai Kepulauan itu karena Kabupaten Banggai Kepulauan itu sebuah pulau ya. Jadi sebagian besar memang secara geografis desanya berada di pesisir pantai. Oke. Tapi ada juga yang memang yang ada hanya sekitar 15% yang posisinya itu ada di pegunungan secara letak geografisnya. Ada juga kalau misalnya Om pernah dengar, Mas Dito pernah dengar suku Bajo. Oh iya, Bajo. Nah, di sana itu ada beberapa desa yang didiami oleh suku Bajo. Tapi beda dengan Labuan Bajo, beda juga ya? Ataukah mungkin dari asalnya dari Labuan Bajo, lalu dia naik ke atas begitu melakukan pelayaran? Memang untuk suku Bajo sendiri itu di Indonesia Timur, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur itu memang mereka mendiami beberapa perairan di sana, beberapa pesisir. Mereka tidak berada di pesisir pantai, tapi memang tinggal di atas laut. Mendirikan rumah di atas laut. Iya, luar biasa. Suku-suku laut ya. Laut. Nah, itu mungkin saya tidak terlalu paham ya bagaimana mereka melaksanakan aktivitas kehidupannya ya. Tidak, karena memang mereka punya adat istiadat sendiri dan mungkin saja mereka punya dalam pelaksanaan pemerintahan desa mereka punya tata cara sendiri yang sudah turun-temurun kita. Tapi yang jelas pemerintah tetap mengakui keberadaan mereka meskipun ada di tengah laut ya. Betul Pak. Mungkin kita ngobrol apa lagi? Nah, kalau tadi sudah ada beberapa hal yang unik, kepala desa ada sebutannya yaitu kapala atau pala.
terus kemudian ada persebaran, ada suku-suku yang dominan di sana, 3 suku besar yang menguasai. Mungkin ada tata cara khusus mungkin ketika pemilihan kepala desa, atau mungkin ada budaya-budaya yang mungkin khas dari tempat Mas Zikri, kampung Mas Zikri ya, ataukah memang ya ketika di sana sudah terpancang bendera, tiang bendera dan bendera berwarna merah putih, maka semuanya langsung sesuai dengan aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Ya, kalau untuk pemilihan kepala desa, terus ada apa namanya, ritual sendiri. Ritual sendiri itu di sana tidak ada. Memang tidak ada ritual khusus untuk misalnya seperti di Ambon. Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa bercerita tentang Ambon. Seperti di Ambon sana tidak ada ritual khusus. Jadi saya kebetulan pernah mengikuti salah satu desa yang pelaksanaan pemilihan kepala desa di salah satu desa yang ada di kecamatan tempat saya bertugas sebelumnya. Itu di sana tidak ada ritual khusus. Mereka memang sesuai aturan ya. Aturan, ritualnya ritual aturan perundangan ya. Iya, aturan perundangan. Waktu itu memang masih mengacu ke PP 72 tahun 2005. Tapi itu kan waktu Mas Zikri dulu tinggal, hidup dan berkembang di sana lah ya. Sekarang tapi kan berbiaknya di sini. Ketemu sama Mas Zikri di sini yang luar biasa ini. Ya, Mas Zikri juga ganteng. Itu tahun berapa Mas Zikri ketika di sana dulu? Sekitar tahun 2013. 2013. Ya, 2013, 2014 lalu negara memanggil ya, akhirnya bergabung di Kementerian Dalam Negeri. Satuan tugas pemerintahan desa. Betul, Pak. Nah, kemudian hidup dan beraktivitas di sini. Akhirnya mengetahui ada ini. Belajar ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini kitab suci untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Nggak ada yang lain. Karena PP 72 tahun 2005 itu sudah selesai, Pak. Ya. Kita bilang output, Pak. Iya. 72 2005 atau 2007 ya. Ya pokoknya 2005. Di periode itulah antara 2005-2007 lah ya. Tapi yang jelas sekarang sudah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diturunkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan ada beberapa yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Baik, saya kira mungkin itu dulu. Nanti ada waktu lagi untuk mengupas lebih dalam tentang masa lalu desa-desa yang pernah dikunjungi oleh Mas Zikri, bukan masa lalunya Om Zikri. Nanti di channel saya yang akan saya buat nanti. Ya, masa lalu dan misteri tentang Zikri Aswari ada tersendiri, bukan di sini. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih Bro Zikri. Terima kasih atas waktunya untuk belajar. Ya, kita tetap bersama-sama membangun negeri melalui pemerintahan desa. Ya, siap. Dan sekali lagi sebelum konten ini saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share di masing-masing media sosial. Ya, Merdesa. Tunggu dulu. Apa? Tetap harus ada komen ya. Komen yang membangun. Ya. Maaf, ini karena kita tidak memakai skrip ya, Mas ya. Iya. Ini hanya mengalir begitu saja seperti air ya. Dari hulu menuju hilir. Luar biasa. Akhir kata, Indonesia Jaya, Jaya Indonesia. Thank you. Dadah.